Selamat sore Kak. Sebelumnya terima kasih Kakak sudah bersedia untuk diwawancarai. Apakah Kakak berkenan jika percakapan kita ini direkam untuk keperluan transkrip penelitian? Selamat sore juga Kak, boleh. Saya malah terbiasa untuk direkam Kak. Dulu waktu ikut kegiatan organisasi kemahasiswaan, rapatnya juga sering direkam supaya notulensinya akurat. Jadi ini bukan hal baru sih buat saya. Silakan saja direkam Kak, biar apa yang saya sampaikan itu juga tidak berubah maknanya waktu di transkrip nanti. Terima kasih ya Kak. Saya sedang meneliti bagaimana mahasiswa akuntansi itu memahami dan mengalami proses perkembangan literasi keuangan dari sebelum kuliah sampai sekarang. Wawancara sekitar 1 jaman, tidak ada jawaban Kakak dibenarkan atau disalahkan. Baik, saya paham. Sebenarnya waktu diajak wawancara ini saya sempat ragu juga karena topiknya tuh menyentuh bagian yang agak saya sesali soal kebiasaan belanja pakai layanan cicilan online yang sempat kebablasan. Tapi saya pikir-pikir tidak apa-apa sih cerita. Siapa tahu bisa jadi pengingat juga buat mahasiswa lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa tanpa sadar. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi dulu terkait kerahasiaan data Kak? Tolong untuk nama saya itu disamarkan ya Kak, dan nama platform-platform cicilan online yang pernah saya pakai itu juga tidak usah disebut secara spesifik. Cukup disebut sebagai layanan paylater secara umum saja supaya tidak terkesan menyudutkan platform tertentu. Baik, akan saya samarkan sesuai permintaan Kakak ya. Apakah Kakak sudah siap memulai untuk diwawancarai? Sudah siap Kak. Saya juga sudah menyiapkan diri karena beberapa bagian ceritanya cukup personal, terutama soal beasiswa saya yang sempat nyaris bermasalah gara-gara kebiasaan itu. Tapi saya usahakan cerita sejujur mungkin. Apakah Kakak nyaman dengan suasana tempat kita ngobrol sekarang? Nyaman sih Kak, cukup nyaman dan tidak ramai. Saya orangnya memang lebih terbuka kalau suasananya santai. Kalau terlalu formal gitu saya jadi kaku dan jawabannya jadi seperti dihafalkan. Satu hal lagi, apakah apakah Kakak berkenan kalau sesekali saya minta penjelasan lebih dalam di tengah wawancara? Berkenan sekali Kakak. Malah lebih enak begitu karena kadang saya baru ingat detailnya justru setelah dipancing pertanyaan lanjutan. Boleh Kak ceritakan sedikit tentang diri Kakak, semester berapa sekarang dan kenapa memilih jurusan akuntansi? Saya sekarang ini semester 6 Kakak. Saya pilih akuntansi itu dulu karena waktu SMA saya cukup suka pelajaran ekonomi dan matematika. Dan menurut saya jurusan ini punya prospek kerja yang jelas. Apalagi saya kuliah pakai jalur beasiswa afirmasi Kak untuk mahasiswa dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi saya juga mempertimbangkan jurusan yang menurut saya cukup aman dari sisi peluang kerja setelah lulus nanti. Bagaimana dengan latar belakang keluarga Kakak? Apakah ada yang bekerja di bidang keuangan atau akuntansi? Tidak ada sih Kak, karena bapak saya itu PNS di kantor kecamatan, ibu saya itu guru honorer di SD dekat rumah. Jadi penghasilan keluarga saya itu termasuk pas-pasan sih Kak, tapi cukup teratur karena gajian rutin yang diterima tiap bulan, bukan penghasilan yang naik turun seperti usaha dagang atau freelance. Sebelum kuliah, apakah Kakak sudah punya kebiasaan mengelola uang sendiri, misalnya menabung atau mencatat pengeluaran? Belum terlalu sih Kak, karena uang jajan saya itu diatur ketat oleh ibu saya. Jadi saya tuh jarang pegang uang dalam jumlah besar sekaligus. Ibu saya tuh termasuk yang disiplin soal uang. Tapi disiplinnya tuh lebih ke arah mengatur dari luar Kak, bukan mengajarkan saya untuk mengatur sendiri. Jadi begitu saya kuliah dan pegang uang beasiswa sendiri, rasanya kayak kaget gitu Kak, karena kan tiba-tiba harus atur semuanya sendiri ya, tanpa pernah benar-benar dilatih sama ibu saya sebelumnya. Apakah dulu waktu SMA Kakak itu pernah punya penghasilan sendiri? Nggak ada sih Kak, sekolah saya tuh juga menuntut fokus ke akademik aja karena kan
Saya tuh termasuk yang selalu diarahkan untuk mengejar beasiswa sejak SMA. Jadi waktu untuk kerja sampingan itu memang tidak ada. Penghasilan sendiri baru saya rasakan waktu kuliah. Itu pun dari uang saku bulanan beasiswa yang saya terima rutin setiap bulan, Kak. Selama masa sekolah, apakah orang tua kakak itu pernah memberikan tanggung jawab keuangan tertentu? Hampir tidak ada, Kak. Karena ibu saya itu yang selalu pegang kendali uang di rumah. Bahkan uang saku sekolah saya pun biasanya sudah pas untuk kebutuhan tertentu saja. Tidak ada sisa yang perlu saya rencanakan sendiri. Jadi kalau dibandingkan itu saya tuh termasuk yang minim pengalaman, Kak, memegang tanggung jawab keuangan sebelum kuliah. Selain orang tua, apakah ada anggota keluarga lain yang berpengaruh terhadap cara pandang kakak itu soal uang? Ada sih, Kak, itu kakak kandung saya sendiri, yang dia tuh lebih dulu kuliah dan sekarang beliau itu sudah bekerja. Dia tuh termasuk yang cukup rapi soal keuangan dan sering mengingatkan saya soal bahayanya utang konsumtif, terutama kan, soal aplikasi belanja yang ada fitur cicilan tanpa kartu kredit. Tapi waktu itu saya anggap dia itu terlalu khawatir berlebihan, karena menurut saya tuh waktu itu cicilannya kecil-kecil saja, jadi saya kira tidak akan jadi masalah besar. Bagaimana dengan kondisi ekonomi keluarga secara umum, Kak? Apakah itu mempengaruhi cara kakak untuk memandang uang sebelum kuliah? Kalau untuk kondisi keluarga itu saya pas-pasan sih, Kak. Jadi saya itu sebenarnya cukup sadar bahwa uang itu terbatas sejak saya kecil. Tapi anehnya kesadaran itu tidak otomatis membuat saya hati-hati. Waktu akhirnya saya itu pegang uang beasiswa sendiri, karena menurut saya itu justru karena dulu diserba dibatasi kan, begitu ada uang bulanan yang jumlahnya menurut saya lumayan ya, dan bebas saya pakai sendiri, saya jadi merasa seperti punya kebebasan yang belum pernah saya rasakan dulu. Dan itu yang belakangan membuat saya kurang hati-hati. Menurut pemahaman kakak, apa yang dimaksud dengan literasi keuangan? Em, Menurut saya literasi keuangan itu kemampuan mengelola uang secara bijak, Kak. Termasuk paham konsekuensi dari setiap keputusan finansial yang diambil. Bukan cuma soal tahu cara menghitung atau cara menabung. Saya sering mengibaratkannya seperti mengemudi gitu, Kak. Kan tahu tahu aturan lalu lintas saja kan tidak cukup kalau kita tuh tidak benar-benar disiplin menerapkan aturan itu di jalan. Karena kelalaian kecil kan bisa berakibat besar ya. Jadi begitu juga menurut aku, Kak, menurut saya, Kak, literasi keuangan itu ada bagian pengetahuan tapi ada juga bagian kedisiplinan untuk menerapkannya secara konsisten. Dari mana kakak mendapatkan pemahaman awal seperti itu? Awalnya dari kelas dasar akuntansi dan ekonomi, Kak, waktu kuliah. Tapi itu masih sebatas teori. Pemahamannya tuh yang benar-benar mengendap itu justru muncul setelah saya itu mengalami masalah sendiri waktu cicilan online saya itu menumpuk dari beberapa aplikasi belanja sekaligus di semester 3, sampai sempat mengganggu uang beasiswa saya yang seharusnya itu saya gunakan untuk kebutuhan kuliah. Menurut kakak, apakah literasi keuangan itu sesuatu yang dimiliki sejak lahir atau berkembang melalui proses? Jelas itu berkembang melalui proses ya, Kak, dan menurut saya prosesnya itu bisa saja lewat cara yang cukup menyakitkan seperti yang saya alami. Saya dulu termasuk yang cukup hati-hati, Kak, soal uang karena dibesarkan dalam keluarga yang pas-pasan. Tapi ternyata itu tidak otomatis membuat saya itu kebal dari godaan belanja konsumtif yang waktu pertama kali saya itu punya uang bebas sendiri. Jadi kan menurut saya itu kesadaran itu harus dibangun, tidak cukup hanya modal dari didikan keluarga saja. Apa saja menurut kakak komponen atau unsur yang membentuk literasi keuangan seseorang?
Kalau untuk unsur atau komponen yang membentuk itu setahu saya, ada beberapa sih, Kak, ada 4 kayaknya. Ada pengetahuan produk keuangan, ada keterampilan menghitung, dan ada merencanakan, sikap terhadap terhadap uang, dan kemampuan mengendalikan diri dari godaan konsumtif gitu, Kak. Kalau untuk saya sendiri sih kuat di komponen pertama dan kedua, yaitu pengetahuan produk keuangan dan keterampilan menghitung dan merencanakan. Tapi saya itu lemah di komponen keempat, Kak, yaitu kemampuan mengendalikan diri tadi yang dari godaan konsumtif. Karena saya itu gampang tergoda diskon dan promo cicilan tanpa bunga yang sering muncul di aplikasi belanja. Dan waktu itu saya kira itu aman-aman saja, Kak, karena katanya tanpa bunga. Menurut Kakak, seberapa penting literasi keuangan itu khususnya bagi mahasiswa akuntansi, Kak? Kalau menurut saya sih harusnya sangat penting ya, Kak, karena kami kan belajar soal pengendalian internal dan manajemen risiko keuangan perusahaan setiap hari ya. Tapi saya sendiri jadi bukti bahwa paham konsep pengendalian di kelas itu tidak otomatis membuat saya menerapkan pengendalian sama ke keuangan pribadi saya. Karena saya itu sempat abai soal batas cicilan saya sendiri sampai menumpuk di beberapa platform berbeda tanpa saya sadari totalnya sudah sebesar apa. Bisa Kakak berikan contoh konkret situasi Kakak benar-benar menerapkan literasi keuangan dalam keseharian Kakak? Bisa, Kak. Kayak sekarang tuh saya tuh setiap kali mau pakai fitur cicilan atau paylater apapun, saya tuh selalu hitung dulu total cicilan aktif saya di semua platform sekaligus. Tidak per aplikasi saja seperti dulu. Supaya saya tuh benar-benar tahu total beban saya itu berapa. Bukan cuma merasa aman karena kan tiap aplikasi itu kelihatan kecil-kecil sendiri gitu. Menurut Kakak, apakah literasi keuangan lebih berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau emosional, Kak? Kalau menurut saya itu lebih dominan ke emosional ya, Kak, karena saya cukup baik nilai akademiknya di mata kuliah keuangan. Tapi kan tetap saja saya tuh tergoda untuk belanja pakai cicilan karena dorongan ingin punya barang yang sedang tren di kalangan teman-teman saya. Jadi walau paham teorinya, kontrol diri saya itu masih belum cukup, Kak, waktu itu. Apakah menurut Kakak ada perbedaan antara literasi keuangan dan sekadar melek angka? Menurut saya tuh jauh ya, Kak, beda jauh. Karena saya itu bisa menghitung cicilan dengan tepat. Saya tuh bahkan sempat punya untuk membuat spreadsheet sendiri untuk memantau cicilan saya. Tapi itu tidak mencegah saya terus menambah cicilan baru tiap kali ada barang yang saya inginkan. Jadi literasi keuangan itu menurut saya lebih ke soal kapan harus bilang tidak, bukan cuma soal bisa menghitung dengan benar. Kebiasaan atau nasihat seperti apa dari keluarga yang paling membekas terkait pengelolaan keuangan Kakak? Eh, Soal kebiasaan dan nasihat itu dari ibu saya sih, Kak. Ibu saya tuh selalu bilang kalau tidak ada uangnya sekarang ya udah tidak usah beli, tunggu sampai ada. Itu prinsip yang cukup ketat kalau di rumah, Kak. Tapi waktu saya lihat ada fitur cicilan tanpa perlu bayar penuh di depan, entah kenapa prinsip itu jadi terasa tidak berlaku lagi di kepala saya, seperti ada celah yang membuat saya tuh merasa ini bukan utang beneran, padahal sebenarnya itu tetap utang. Apakah ada pengalaman kecil yang menjadi titik awal Kakak itu sadar pentingnya uang? Ada, Kak. Saya ingat waktu itu saya SMP pernah minta belikan sepatu baru ke orang tua saya. Padahal sepatu lama saya itu masih layak dan ibu saya bilang harus menunggu sampai gajian karena uangnya belum ada. Waktu itu
Saya tuh sempat kesel, tapi belakangan saya jadi paham itu bentuk kehati-hatian keluarga saya soal uang. Ironisnya kesadaran itu justru sempat saya lupakan waktu kuliah. Begitu saya punya akses ke fitur cicilan yang membuat saya tuh merasa bisa punya sekarang bayar nanti tanpa harus menunggu seperti dulu. Bagaimana dengan pendidikan formal di SD dan SMP? Apakah ada materi literasi keuangan secara eksplisit, Kak? Kalau untuk secara eksplisit tidak ada, Kak. Paling di matematika itu akan ada soal untung rugi, jual beli sederhana. Tidak ada pembahasan sama sekali soal risiko cicilan atau utang konsumtif. Jadi soal itu benar-benar baru saya pahami sendiri waktu mengalami langsung di masa kuliah saya, Kak. Bagaimana dengan masa SMA, Kakak? Kalau SMA saya masuk jurusan IPA, Kak. Jadi hampir tidak ada singgungan dengan materi ekonomi atau keuangan. Saya itu lebih banyak fokus belajar untuk persiapan seleksi buat masuk perguruan tinggi lewat jalur beasiswa. Sehingga topik-topik seperti literasi keuangan pribadi itu benar-benar tidak pernah saya pikirkan waktu itu. Menurut Kakak, apakah fondasi dari keluarga atau pendidikan formal yang lebih besar pengaruhnya terhadap literasi keuangan Kakak saat itu? Dua-duanya sih, Kak, menurut saya ya. Sama-sama minim. Soal literasi keuangan praktis, keluarga itu kan mengajarkan kehati-hatian, tapi lewat kontrol ketat dari luar, bukan melatih saya untuk mengatur sendiri. Sekolah juga tidak mengajarkan sama sekali karena saya di jurusan IPA. Jadi begitu saya akhirnya benar-benar bebas mengatur uang sendiri waktu kuliah, saya tuh merasa seperti belum benar-benar siap secara mental. Kalau dibandingkan dengan teman-teman sekelas SMA, apakah fondasi literasi keuangan Kakak itu lebih rendah dibandingkan rata-rata mereka? Kalau saya rasa saya relatif sama ya, Kak, dengan kebanyakan teman sekelas saya waktu itu. Karena memang secara umum kami itu lebih fokus ke akademik. Tapi belakangan saya dengar cerita dari beberapa teman saya yang sekolah lain gitu, yang orang tuanya tuh sudah membiasakan pegang uang bulanan sendiri sejak SMP. Dan saya tuh merasa mereka tuh udah jauh lebih siap gitu dibanding saya waktu pertama kali saya tuh harus mengatur uang sendiri di kuliah. Apakah ada toko atau buku atau sumber informasi lain yang mempengaruhi cara Kakak itu cara pandang Kakak itu soal uang sebelum kuliah? Kalau soal itu hampir tidak ada ya, Kak. Baru setelah kejadian cicilan menumpuk itu saya jadi aktif kayak mencari konten edukasi soal literasi keuangan digital. Karena kan saya tuh sadar produk keuangan modern itu seperti kayak pay later itu kan sengaja dibuat terasa ringan supaya orang tuh tidak sadar dia sedang berhutang, dan saya ingin lebih paham supaya tidak terjebak lagi. Bisa ceritakan bagaimana proses perkembangan pemahaman keuangan Kakak itu sejak awal masuk kuliah? eh aku Saya mulai dari semester 1 aja dulu ya, Kak. Semester 1, 2-nya bagaimana itu karena sejalan. Kalau di semester 1 itu saya masih aman karena masih penuh adaptasi. Uang beasiswa itu juga saya kelola cukup hati-hati waktu itu. Lalu mulai semester 2 saya tuh kena aplikasi belanja online yang punya fitur cicilan tanpa kartu kredit. Awalnya cuman pakai untuk beli kebutuhan kuliah seperti buku dan alat tulis, tapi lama-lama saya pakai juga, Kak, barang-barang yang sebenarnya tidak saya perlukan gitu. Bagaimana perkembangan di semester 3-nya, Kak? Kalau di semester 3 itu titik terendah saya, Kak, yang seperti saya ceritakan tadi. Saya tuh sampai punya cicilan aktif di 3 platform belanja yang berbeda sekaligus. Masing-masing itu kelihatan kecil per bulannya, tapi kalau di total ternyata sudah menghabiskan sebagian besar uang saku beasiswa bulanan saya, Kak. Saya sempat menunda bayar kebutuhan kuliah saya seperti kayak fotokopi materi dan iuran kelompok karena uangnya tuh emang sudah habis, Kak, untuk bayar cicilan.
Dan itu yang membuat saya akhirnya sadar ada yang salah dengan cara saya itu mengatur uang. Bagaimana dengan semester 4? Apa yang membuat kakak itu mulai berubah? Kalau di semester 4 itu saya mulai coba hitung total semua cicilan saya sekaligus, Kak. Dan waktu itu saya kaget sendiri melihat totalnya jauh lebih besar dari yang saya kira. Selama ini kan karena saya biasanya cuma cek satu persatu tanpa pernah menjumlahkan semuanya. Dari situ tuh saya mulai berhenti menambah cicilan baru dan fokus melunasi yang sudah ada. Walaupun sudah mengurangi banyak pengeluaran non esensial selama beberapa bulan. Bagaimana dengan semester 5-nya, Kak? Kalau di semester 5 saya itu sudah mulai stabil ya, Kak. Lebih stabil gitu dari semester sebelumnya. Cicilan lama saya itu sudah lunas semua dan saya itu mulai menerapkan sistem pencatatan yang lebih ketat supaya hal itu tidak terulang lagi. Materi kuliah kayak sistem pengendalian itu yang dulu terasa jauh dari kehidupan pribadi saya, jadi terasa sangat relevan gitu, Kak. Karena karena saya tuh mulai menerapkan prinsip pengendalian yang sama ke keuangan pribadi saya pribadi gitu. Bagaimana dengan sekarang, Kak, semester 6? Kalau sekarang sih saya jauh lebih disiplin ya, Kak. Saya tuh sudah benar-benar berhenti pakai fitur cicilan sama sekali, kecuali kalau memang untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak, dan itu pun saya pikirkan matang-matang dulu. Materi kayak manajemen keuangan yang dulu terasa teoritis sekarang jadi sangat konkret, Kak, karena saya tuh sudah pernah merasakan sendiri bagaimana cicilan kecil-kecil itu bisa menumpuk jadi beban besar kalau tidak dipantau secara total. Mata kuliah apa saja yang menurut kakak itu paling berkontribusi terhadap literasi keuangan kakak secara keseluruhan? Sistem pengendalian sih, Kak, yang paling berdampak karena itu membantu saya paham pentingnya memantau secara menyeluruh gitu. Bukan cuma perbagian. Persis seperti kesalahan saya dulu yang cuman cek cicilan satu persatu tanpa menjumlahkan totalnya. Lalu ada juga Kak manajemen keuangan. Ini membantu saya itu paham konsep biaya kesempatan. Jadi saya itu sadar setiap kali saya pakai cicilan untuk barang yang tidak perlu, saya sebenarnya mengorbankan alokasi uang yang untuk kebutuhan kuliah saya yang lebih penting gitu. Lalu juga ada akuntansi keuangan menengah, itu juga membantu saya soal konsep pengakuan kewajiban yang membuat saya itu lebih sadar bahwa cicilan itu tetap kewajiban yang harus dicatat dan dipantau, bukan sekedar nanti juga kebayar sendiri. Selain mata kuliah, apakah ada pengalaman lain di kampus yang mempengaruhi cara kakak itu memahami keuangan? Ada, Kak, ada. Saya tuh sempat ikut jadi volunteer pengelola dana kegiatan sosial gitu, Kak, di organisasi kemahasiswaan. Dari situ tuh saya belajar pentingnya mencatat setiap transaksi sekecil apapun secara real time. Karena kalau ditunda-tunda pencatatannya akhirnya sulit dilacak gitu, Kak. Sama seperti kesalahan saya dulu yang tidak pernah benar-benar memantau cicilan saya itu secara berkala. Apakah kakak pernah mengalami tugas kuliah atau simulasi yang benar-benar membuka wawasan baru? Pernah. Ada tugas waktu itu menyusun studi kasus tentang perilaku konsumtif, Kak, akibat kemudahan akses kredit digital untuk mata kuliah yang membahas sistem pengendalian. Waktu itu saya mengerjakan waktu itu saya tuh mengerjakannya itu dengan merasa gitu, Kak, seperti menulis tentang diri saya sendiri. Karena kan pola yang dibahas itu di kasus itu kan mirip sekali ya dengan yang saya alami. Jadi tugas itu tuh jadi semacam refleksi ilmiah atas pengalaman pribadi saya. Apakah pernah ada pengalaman magang atau praktik kerja lapangan atau kerja sampingan yang memperkuat literasi keuangan kakak?
Untuk magang formal belum ya kak, tapi sejak semester 5 itu saya sempat buat kelompok belajar bareng adik-adik tingkat saya untuk mata kuliah pengantar akuntansi, dan dari situ tuh saya juga lebih sering diskusi soal keuangan pribadi dengan adik-adik saya yang saya bantu itu, dan secara langsung itu membuat saya juga terus mengingatkan diri sendiri soal pentingnya kedisiplinan itu. Pada titik mana perkembangan literasi keuangan kakak itu terasa paling signifikan gitu? Jelas waktu saya sadar total cicilan saya yang di semester 3 itu kak, rasanya kaget sekaligus saya itu malu karena saya merasa cicilan ini cukup pintar. Selama ini saya tuh merasa cukup pintar gitu kak soal angka, tapi ternyata bisa juga ya terjebak hal seperti itu. Dari situ pemahaman saya itu berkembang jauh lebih cepat dibanding kalau saya cuma belajar dari teori di kelas itu tanpa pernah saya itu mengalaminya sendiri. Bisa diceritakan lebih rinci kak, bagaimana kayak dampak masalah cicilan ke perkuliahan kakak gitu? Untungnya waktu kejadian itu saya tidak sampai cuti ya kak, tapi nilai saya itu di semester 3 sempat turun karena saya tuh jadi sering menunda tugas kelompok demi mengerjakan pekerjaan sampingan kecil-kecilan gitu untuk menambah uang bayar cicilan. Saya juga sempat menunda bayar kebutuhan kuliah yang penting kayak fotokopi materi karena kan uang beasiswa saya itu juga sudah terpakai gitu untuk cicilan, dan itu membuat saya beberapa kali kurang siap ikut diskusi di kelas. Selain kejadian itu, apakah ada perubahan cara kakak itu menjalani perkuliahan, khususnya mata kuliah keuangan? Sangat berubah sih kak. Saya tuh jadi lebih serius mengikuti mata kuliah yang berhubungan dengan pengendalian dan manajemen keuangan. Bahkan saya tuh beberapa kali diskusi tambahan dengan dosen pembimbing akademik saya soal cara mengatur keuangan beasiswa dengan lebih baik. Sesuatu yang dulu tidak pernah saya lakukan. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan pribadi kakak sehari-hari sekarang? Sekarang itu jauh lebih disiplin ya kak. Saya tuh lebih rutin mencatat pengeluaran setiap hari lewat aplikasi pencatatan keuangan. Dan setiap awal bulan tuh saya buat rencana alokasi uang beasiswa saya itu dengan jelas. Mana yang untuk kebutuhan kuliah, mana yang untuk kebutuhan pokok, dan mana yang untuk tabungan. Supaya tidak ada lagi uang yang menguap tanpa jelas kemana perginya seperti dulu. Menurut kakak, apa yang menyebabkan gap antara pemahaman teori dan praktik itu dulu? Menurut saya sih penyebabnya karena fitur cicilan itu dirancang supaya terasa ringan dan tidak terasa seperti berutang. Ditambah lagi tekanan sosial ingin ikut tren barang yang sedang populer gitu di kalangan teman-teman saya. Secara teori saya sebenarnya sudah tahu konsep kewajiban dan risiko utang dari kelas akuntansi kak. Tapi kemudahan akses dan tampilan yang tidak terasa seperti utang itu yang membuat saya lengah. Gitu ya kak. Bagaimana cara kakak itu membagi uang bulanan? Apakah ada metode atau sistem tertentu? Kalau untuk itu sekarang ini saya pakai sistem amplop digital ya kak. Jadi begitu uang beasiswa saya tuh masuk, langsung saya bagi ke beberapa pos virtual di aplikasi pencatatan saya, seperti kebutuhan kuliah, kebutuhan pokok, tabungan, dan ya adalah sedikit untuk hiburan saya gitu. Saya usahakan tidak ambil dari pos lain kalau salah satu pos saya itu sudah habis, supaya disiplin itu benar-benar terlatih. Apakah kakak punya target atau tujuan tertentu ketika menabung? Untuk target, saya punya target utama kak. Target utama saya tuh sekarang tuh saya tuh punya dana cadangan gitu yang cukup supaya saya itu tidak perlu lagi tergoda pakai cicilan kalau ada kebutuhan mendadak. Jadi saya tuh juga menabung untuk biaya yudis yang mungkin insya Allah untuk biaya yudisium dan wisuda saya nanti ya kak. Karena saya tuh sadar biaya itu cukup besar dan
saya tuh tidak mau lagi mengandalkan cicilan untuk menutupinya. Apakah pernah ada pengalaman gagal atau salah dalam mengelola keuangan yang menjadi pelajaran berharga menurut kakak? Iya, ada tentunya. Kan seperti yang saya sudah ceritakan tadi, Kak, masalah cicilan menumpuk yang di semester 3. Itu kan jelas yang paling berat bagi saya. Apalagi karena itu menyangkut uang beasiswa seharusnya untuk kebutuhan kuliah. Jadi ada rasa bersalah tersendiri lagi tuh, Kak, karena merasa tidak amanah dengan kepercayaan yang diberikan lewat beasiswa itu. Apakah pengalaman apakah pengalaman tersebut itu mengubah cara kakak mengelola keuangan setelahnya? Tentu sangat mengubah sih, Kak. Saya tuh sekarang hampir tidak pernah lagi pakai fitur cicilan apapun. Bahkan saya tuh udah install beberapa aplikasi belanja yang dulu paling saya sering pakai buat cicilan gitu. Saya juga jadi lebih terbuka ke kakak saya itu soal keuangan saya, tidak lagi menutupi kayak dulu. Karena saya sadar dia tuh sebenarnya sudah mengikat saya dari awal. Bagaimana dengan pemahaman kakak terhadap produk keuangan seperti investasi, asuransi, atau pinjaman? Kalau untuk cicilan atau pinjaman, saya sekarang sangat selektif, Kak. Hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting, dan itu pun saya hitung dulu totalnya dengan cermat. Kalau investasi itu baru saya coba pelan-pelan, Kak, lewat reksadana, pasar uang dengan nominal yang kecil. Karena kan risikonya rendah dan cocok untuk saya yang masih dalam tahap membangun kembali kebiasaan finansial yang sehat. Kalau asuransi saya tuh masih mempelajari, Kak, secara mandiri, belum punya sendiri, tapi saya sudah mulai paham perbedaan jenis-jenisnya. Bagaimana cara kakak menghadapi bulan-bulan ketika kebutuhan mendadak muncul? Apakah ada strategi khusus kakak? Kalau untuk itu sekarang saya sudah punya dana cadangan kecil sih, Kak, yang saya sisihkan tiap bulan. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, saya pakai dana itu dulu. Bukan langsung berpikir pakai cicilan seperti dulu. Saya juga belajar untuk menunda keinginan yang sifatnya tidak mendesak sampai memang ada dananya. Sesuai prinsip yang dulu selalu ditekankan ibu saya di rumah, Kak. Apakah kakak pernah membahas rencana keuangan jangka panjang dengan orang tua atau orang terdekat kakak? Ada sih, Kak, terutama dengan kakak saya. Karena setelah kejadian cicilan itu saya lebih terbuka membahas keuangan dengannya. Kami itu sempat bahas rencana saya setelah lulus nanti. Termasuk soal pentingnya punya dana darurat sebelum mulai berpikir soal investasi yang lebih besar. Dan kakak saya banyak berbagi pengalaman dari kesalahannya sendiri waktu awal kerja dulu. Selanjutnya, apakah kakak menggunakan aplikasi atau alat bantu digital untuk mengelola keuangan kakak? Kalau untuk aplikasi ya, Kak, saya pakai aplikasi pencatatan keuangan yang punya fitur pembagian pos anggaran otomatis gitu. Jadi saya tuh bisa lihat langsung kalau salah satu pos saya itu sudah mendekati batas. Ironisnya ponsel saya dulu juga penuh aplikasi belanja, Kak, dengan fitur cicilan. Sekarang saya sengaja kurangi jumlah aplikasi belanja yang saya install dulu supaya godaannya juga berkurang. Bagaimana dengan konten edukasi keuangan di media sosial? Apakah kakak sering mengikuti akun atau konten semacam itu? Sekarang cukup sering ya, Kak. Saya tuh follow beberapa akun yang membahas soal literasi keuangan digital dan bahaya konsumtif yang berkedok kemudahan. Dulu saya tuh justru lebih sering terpapar konten promo diskon dan cicilan ringan dari platform belanja itu sendiri, yang menurut saya tuh sekarang memang dirancang supaya orang itu tidak merasa sedang berhutang. Menurut kakak, seberapa besar peran pendidikan formal di jurusan akuntansi dalam membentuk literasi keuangan mahasiswa? Perannya besar sih, Kak, dari sisi kerangka berpikir, terutama kayak konsep pengendalian gitu dan pengakuan kewajiban yang saya pelajari ya yang di kelas. Tapi peran itu baru benar-benar terasa kalau mahasiswanya juga sempat merasakan sendiri konsekuensi dari kelalaian keuangan pribadi seperti yang saya alami gitu.
Idealnya kurikulum juga harusnya membahas secara eksplisit ya soal risiko produk keuangan digital seperti pay later itu. Karena ini yang menurut saya jarang dibahas, padahal sangat relevan loh dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Apakah menurut Kakak ada perbedaan pemahaman literasi keuangan antara mahasiswa akuntansi semester awal dengan semester akhir, Kak? Ada sih Kak, tapi kan tidak selalu otomatis membaik seiring bertambahnya semester. Saya tuh ada kenal loh sama mahasiswa semester akhir, tapi literasi keuangannya itu masih lemah karena dia itu belum pernah merasakan tekanan finansial langsung. Sementara ada mahasiswa semester awal yang sudah cukup matang karena dia itu sudah terbiasa mengatur uang saku sejak SMP. Jadi kalau menurut saya sih faktor penentunya lebih ke pengalaman personal sih Kak, bukan cuma lama belajar di kelas. Gitu ya, Kak. Selanjutnya bagaimana peran teman-teman atau lingkungan pergaulan terhadap cara Kakak itu mengelola keuangan? Pengaruhnya besar Kak, terutama waktu semester 2 dan 3 dulu. Karena teman-teman saya itu sering pakai cicilan juga untuk beli barang-barang tren. Jadi saya merasa hal itu hal yang wajar dan tidak berisiko gitu Kak. Dan sekarang saya tuh lebih dekat dengan teman-teman yang juga lebih sadar soal pengelolaan keuangan. Jadi obrolan kami itu sekarang lebih ke saling mengingatkan soal target menabung, bukan lagi soal barang apa yang baru dibeli pakai cicilan. Apa tantangan terbesar yang Kakak rasakan dalam proses mengembangkan literasi keuangan selama ini? Untuk tantangan terbesar saya itu melawan kebiasaan lama sih Kak. Karena kemudahan akses cicilan digital itu godaannya masih ada di mana-mana. Hampir setiap aplikasi belanja itu sekarang punya fitur ini. Dan saya itu juga masih harus melatih diri saya untuk tidak tergoda dengan tren barang baru di kalangan teman-teman saya. Karena dorongan itu tidak sepenuhnya hilang. Hanya saja sekarang saya tuh udah punya sistem untuk menahannya. Selain itu, rasa bersalah saya karena saya tuh sempat kurang bertanggung jawab ya dengan uang beasiswa saya dulu juga masih kadang muncul. Dan itu yang terus saya jadikan pengingat untuk saya itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau Kakak diminta menilai diri sendiri, di tahap mana posisi literasi keuangan Kakak itu saat ini? Kalau dibilang posisi ya Kak, saya itu akan bilang posisi saya itu lagi di tahap berkembang menuju matang Kak. Karena saya kan udah punya sistem pencatatan dan pembagian pos anggaran yang jelas nih. Tuh tentu sudah jauh lebih baik ya, dan saya tuh juga lebih sadar risiko produk cicilan digital. Dan saya tuh juga sudah lebih terbuka soal keuangan dan keluarga saya. Tapi saya tuh tentu masih perlu belajar Kak, lebih banyak lagi soal perencanaan investasi saya jangka panjang. Karena selama ini saya tuh lebih fokus ke memperbaiki kebiasaan lama dan membangun kembali dana cadangan saya. Belum sepenuhnya Kak ke tahap merencanakan masa depan finansial saya itu secara strategis. Gitu ya, Kak. Terima kasih banyak ya Kak atas waktu dan jawaban yang sangat membantu ini. Apakah Kakak berkenan jika sewaktu-waktu saya itu perlu klasifikasi tambahan, saya menghubungin Kakak kembali gitu? Tentu boleh Kak, hubungi aja aku, saya tuh kapanpun Kakak perlukan. Saya tuh senang kok kalau cerita saya itu berguna, terutama untuk mahasiswa lain mungkin sedang terjebak kebiasaan cicilan digital tanpa benar-benar sadar totalnya itu sudah sebesar apa. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Wawancara kita cukupkan sampai sini ya Kak. Sama-sama Kak, semoga penelitiannya lancar ya. Amin.